Nah, coba kita lihat. Apakah Palestina akan menang? Apakah konflik ini akan berakhir? Terus, apa sih sulitnya mengalahkan Israel, Pak? Al-Isra ayat 4 Allah mengatakan Bani Israel akan melakukan kerusakan ya di muka bumi 2 kali. Kerusakan itu kapan? Ketika mereka menjabat, ketika mereka berkuasa. Kerusakan pertama ketika mereka menjabat zaman siapa, Pak? Zaman Nabi Yakub. Sampai zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah yang kedua. Berapa ribu tahun tuh? 3.500 tahun sebelum Masehi sampai tahun 638 Masehi. Berapa? 4.100 tahun berkuasa tuh, Pak. Subhanallah. 4.100 tahun, Pak. Semua sendi kehidupan pasti mengakar. Karena itu, sesuatu yang sudah mengakar, yang berkarat, bagaimana caranya, Pak? Hah? Besi sudah berkarat, untuk membersihkannya, menghaluskannya gimana kira-kira? Mesti diapakan nih? Dipanaskan, Pak. Maka orang-orang yang punya jiwa panas, apa arti panas di sini, Pak? Orang-orang yang berani lapar kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa disogok. Paham nggak? Coba baca, Bapak, akhir pesan perang Badar itu apa, Pak? Nah, Ustaz Ibnu tahu nih. Pesan perang Badar itu apa kepada kita? Jika perang Badar kemenangannya mau diulangi oleh umat Islam, karena itu perang yang tidak berimbang, bagaimana caranya? Pesan perang Badar itu, coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Jangan sekali-kali bertransaksi dengan mekanisme riba. Begitu tuh, Pak, ya. Nah, karena 4.100 tahun sudah merajalela nih, Pak, ya. Maka yang bisa menguraikan karat-karat besi, karat-karat baja nih, Pak, hanya orang-orang yang dia nggak bisa dikondisikan oleh manusia tuh, Pak. Nggak bisa diatur sama manusia. Yang bisa mengatur dia, yang bisa nyogok dia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pilihannya ibad, Pak. Wa ibadur rahmanil ladzina la yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Subhanallah. Harus yang ahli ibadah, Pak. Begitu tuh, Pak, ya. Yang dimaksud ahli ibadah di sini siapa, Pak? Umar bin Khattab. Ketika itu Palestina ya dikuasai oleh Bizantium tuh, Pak. Fase kedua ini, kerusakan kesempatan Yahudi. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrati wa liyutabbiru ma 'anahu tatbira. Ketika datang janji terakhir, maksudnya apa? Ketika datang kehancuran kedua, Allah membangkitkan musuh-musuh kalian. Jadi nanti yang menghancurkan Zionisme bukan hanya umat Islam, Pak. Paham nggak? Berarti di sini perintah Quran agar kita melakukan apa, Pak? Hah? Agar kita melakukan apa nih? Mobilisasi internasional. Karena yang menghancurkan Yahudi periode kedua bukan hanya umat Islam, tapi musuh-musuh Yahudi. Musuh-musuh Yahudi umat Islam saja enggak? Tidak, Pak. Kalau sekarang bodyguardnya Israel, dulu orang tua kita, Israel, Amerika kecil. Amerika, Israel besar. Nah, kalau diibaratkan Amerika, ini adalah ombak. Maka ombak ini harus dipecah. Maka yang bisa memecah ombak Amerika negara mana kira-kira, Pak? Rusia. Cina bagaimana? Kalau Cina tuh, Pak, Tuhannya duit. Manfaatkan Rusia. Dan negara-negara besar, Pak. Jerman, Inggris, Prancis. Pakai tuh, Pak. Maka isu yang diangkat bukan lagi isu apa? Agama. Bukan hanya, maksud saya, yang paling kuat isu yang diangkat apa, Pak? Kemanusiaan. Nah, ini nih, Pak. Ini yang nyuruh Quran nih, Pak, nih. Paham ya?
Ini yang nyuruh Quran. Liyasu'u wujuhakum, yang membuat muka kalian suram. Jadi orang melihat Israel itu jeleknya doang. Dan ternyata iya, investasi Israel di semua negara merugikan.